kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini. Dan di saat yang berbahagia ini kita sedang berada di Gampung Coffee Shop, tepatnya di Maulabo di Aceh Barat. Dan suasana pada malam hari ini, suasana malam minggu di kota Maulabo. Dan pada malam hari yang spesial ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang kepala teknik tambang yang sangat luar biasa. Dia adalah Pak Adi Rispandi. Pak Adi Rispandi adalah seorang kepala teknik tambang di PT Mifa Bersaudara yang beroperasi di Maulabo di Kabupaten Aceh Barat. Dan beliau mayoritas dari perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di wilayah yang menjadi tanggung jawab beliau rata-rata adalah perusahaan jasa lokal. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana kiat seorang kepala teknik tambang mengelola sebuah perusahaan jasa lokal menjadi berskala atau berprestasi secara nasional. Selamat malam Pak Adi Rispandi. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini menemani dunia tambang kita untuk berbincang-bincang. Saya penasaran Pak Adi, data menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan jasa yang bekerja di PT Mifa Bersaudara adalah perusahaan jasa lokal. Bahkan yang dulunya banyak karyawannya atau bahkan manajemen perusahaan jasa lokal ini bekerja sebagai petani atau bahkan sebagai kepala teknik tambang. Apa tantangan yang dihadapi oleh Pak Adi Rispandi untuk bisa mendevelop perusahaan jasa lokal ini sehingga dikatakan layak menjadi perusahaan jasa lokal yang sudah menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik? Silakan. Terima kasih Pak Horas, selamat datang di Kota Maulabo. Jadi tantangan pertama ketika kita beroperasi saat ini kita mempunyai hampir sekitar 32 vendor dan mayoritas dari mereka lokal. Di mana industri tambang di sini masih merupakan industri yang baru sehingga pandangan masyarakat tentang industri tambang sudah berbeda. Jadi tantangan awal adalah bagaimana mengenalkan industri tambang kepada masyarakat. Karena kalau kita melihat di industri tambang sebenarnya polanya sudah ada. Jadi itu tantangan ini yang kita hadapi. Tentunya saya mempunyai tim, saya mempunyai background dengan berbagai macam penerapan di tempat lain. Jadi dari situ sama-sama kita menerapkan pelan-pelan dengan pemahaman sampai akhirnya mereka bisa menyadari bahwa penerapan safety itu bagian penting dari suatu kegiatan tambang. Tapi awalnya adalah memberikan pemahaman begitu Pak ya. Akan tetapi setelah kita memberikan pemahaman, karena kalau kita lihat di tempat lain banyak terjadi pada itu sudah berupaya sedemikian rupa, akan tetapi kok tidak bersambut gitu dari perusahaan jasanya. Nah, kalau di Mifa apa yang terjadi? Ya, jadi alhamdulillah kami didukung ya Pak ya oleh pemerintah di sini. Tentunya masyarakat baru memberikan apa yang terbaik untuk penerapan sistem safety. Jadi memang awalnya berat bagaimana masyarakat bisa mengetahui APD, sementara mereka saat ini belum pernah melihat tambang atau penggunaan seatbelt dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan kampanye, memberikan penyuluhan, memberikan contoh, sosialisasi, dan hasilnya kalau kita review kemajuan dari rekan-rekan lokal, dan alhamdulillah sampai 3 dan 4 tahun terakhir kita sudah bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Luar biasa sahabat dunia tambang kita. Yang saya tangkap adalah yang utama intinya adalah memberikan contoh. Ya, jangan harapkan orang lain bisa berubah sementara kita yang mengajari tidak memberikan contoh yang baik atau yang benar. Jadi intinya adalah memberikan contoh. Luar biasa Pak Adi. Nah, dari semua perusahaan jasa pertambangan lokal ini Pak, yang paling sulit untuk bisa diubah menjadi seorang penambang dan menerapkan safety, kira-kira perusahaan yang mana? Jadi alhamdulillah dari hampir semuanya setelah kita melalui proses kampanye yang cukup ketat, tentunya awalnya kita mulai dari mungkin kehadiran yang di bawah 30%, dan kita memberikan bimbingan, pembinaan terus sampai akhirnya di 2 tahun kita bisa membuat mereka bisa comply. Tentunya metodenya banyak Pak, karena di sini persaingan cukup ketat ya. Jadi kita selalu memasukkan parameter penerapan safety, komitmen safety dari manajemen itu sebagai hal nomor 1 untuk kita memberikan
Nah, artinya sahabat dunia tambang kita selain tadi memberikan contoh, tapi juga kampanye dengan contoh. Sebuah kombinasi yang unik akan tetapi lebih efektif untuk merubah atau mendevelop sebuah perusahaan jasa lokal menjadi perusahaan jasa yang mampu comply dengan aturan-aturan safety. Nah, yang secara spesifik Pak Adi, Ya. apa saja strategi yang Pak Adi terapkan sebagai kepala teknik tambang untuk bisa secara efektif bisa mentransformasi mereka menjadi perusahaan jasa kontraktor atau kontraktor pertambangan yang taat safety? Ya, tentunya kita setiap tahun mengadakan perlombaan, bahkan kita lomba dan kita tentukan, bahkan kita unggulkan siapa dari mitra kerja lokal ini yang mempunyai performa safety paling bagus dan kita memberi apresiasi. Kemudian yang kedua adalah salah satunya adalah mendatangkan orang lain expert di ahlinya tentang juga yang untuk berbicara lebih luas lagi, memberikan spirit tentang penerapan K3 di jadi kita banyak mendatangkan pelatihan-pelatihan, kemudian seminar nasional, bimbingan teknis, tentunya ini memberikan masukan-masukan buat mereka juga. Tidak hanya dari sisi mendapatkan ilmu tentang Luar biasa sahabat dunia tambang kita. Maka selain tadi kita kampanye dengan contoh, tapi Pak Adi Rusmandi sebagai kepala teknik tambang PT Bima Bersaudara juga memberikan reward ya kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai bisa menjadi contoh untuk penerapan safety bagi perusahaan yang lain. Ya, nah luar biasa Pak Adi. Nah, yang ketiga, apa harapan-harapan Pak Adi Rusmandi sebagai kepala teknik tambang terhadap perusahaan-perusahaan jasa lokal yang bekerja sekarang di Bima maupun yang masih menunggu antrian di luar? ya. Jadi tentunya dengan target Bima yang makin besar Pak, kemudian makin banyak peralatan, kompleksitas kerja makin tinggi, tentunya ini membutuhkan suatu kuat dari semua pihak untuk penerapan teknologi tersebut Pak. Jadi harapan kami adalah semakin berkembangnya perusahaan MIPA ini, termasuk di kerja lokal ini, kesadaran tentang aplikasi sistem keselamatan pertambangan semakin kuat, sehingga tanpa perlu kita harus bina, tanpa perlu harus ini, dan itu bisa terjadi di antara mereka. Tentunya tidak hanya sekedar dari mitra kerja saja Pak, tapi sampai juga rumah ataupun memberikan menularkan ilmu itu ya kepada luar biasa. Jadi sekali lagi sahabat dunia tambang kita, Pak Adi Rusmandi sebagai kepala teknik tambang PT Bima juga berupaya membuat agent of change di antara perusahaan-perusahaan jasa tambang lokal ini yang kemudian akan menularkan nanti kembali ke perusahaan-perusahaan jasa tambang lokal lainnya sehingga bisa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya aspek keselamatan pertambangan. Dan terakhir Pak Adi Rusmandi, kalau tadi harapan-harapan Pak Adi sebagai kepala teknik tambang PT Bima Bersaudara, nah sekarang apa harapan-harapan Pak Adi sebagai KTT terhadap pemerintah? Ya. Jadi dengan adanya kami ini PT Bima Bersaudara menjadi representatif Aceh, bangganya Aceh, tentunya tidak hanya sekedar menghargainya kami, tapi yang terpenting adalah membuat operasional tambang kami aman dan tentunya didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini bagaimana pemerintah juga melakukan pembinaan kepada kami, terutama di PMDN di daerah Aceh, di mana belum terlalu banyak. Jadi kita ingin agar kami juga mendapatkan pembinaan karena tentu saja dengan semakin ketatnya persaingan di dunia pertambangan, tentunya kita tidak ingin safety itu ingin dikorbankan. Kita ingin menjadi bahwa safety itu harus selamat semuanya. Jadi tidak ada persaingan antar perusahaan ataupun dengan antar instansi. Jadi itu jadi target kami. Sangat setuju sekali sahabat dunia tambang kita bahwa masalah reward itu hanya efek samping ya, itu masalah efek samping. Yang terutama adalah saya sangat setuju sekali dengan Pak Adi Rusmandi tadi bahwa masalah penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik mau dihargai atau tidak itu
masalah nomor 2, tapi implementasi itu yang utama. Menyelamatkan seluruh pekerja tambang itu yang terutama. Luar biasa, terima kasih Pak Adi Rusmandi. Semoga MIFA bersaudara bisa tetap maju beserta dengan kontraktor. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya di dunia tambang kita, dan sekali lagi semoga tetap jaya. Terima kasih. Sahabat dunia tambang kita, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Adi Rusmandi, Kepala Teknik Tambang dari PT MIFA Bersaudara, dan saat ini saya didampingi oleh Pak Randa. Beliau adalah penanggung jawab operasional atau PJO dari PT Hulu Samudra sebagai salah satu perusahaan jasa pertambangan lokal di PT MIFA Bersaudara. Selamat malam Pak Randa, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tadi Pak Adi Rusmandi sudah menyampaikan bahwa mayoritas perusahaan jasa yang beroperasi di wilayah PT MIFA Bersaudara adalah perusahaan jasa lokal. Dan salah satunya adalah CV Hulu Samudra, di mana Pak Randa sebagai seorang PJO. Dan tadi beliau sempat menyampaikan bahwa perusahaan jasa lokal yang beroperasi di MIFA ini banyak orang-orang yang punya berprofesi sebagai petani misalnya, intinya tidak ada yang berprofesi di tambang. Nah, artinya beroperasi di PT MIFA Bersaudara itu untuk pertama kalinya itu beroperasi. Nah, kira-kira pada saat beroperasi sebagai kontraktor di CV Hulu Samudra, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh CV Hulu Samudra yang dihadapi oleh Pak Randa sebagai seorang PJO? Karena kita nggak begitu ada bagaimana yang kan sudah mulai MIFA dan pertama sekali ya yang biasanya tiga petani ganti tambang kecil nah itu pertama kita sama itu aturan transisi dan transisi besar lama-lamaan dan jadi sekarang sudah nyaman ya? Oke. Sahabat dunia tambang kita, Pak Randa tadi menjelaskan bahwa pada awalnya semua karyawannya tadi berprofesi bukan sebagai penambang, dan begitu mengenal dunia tambang, kaget dengan budayanya, dengan peraturan-peraturannya. Nah, akan tetapi sekarang sudah bertransformasi menjadi sudah enjoy dengan semua peraturan itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Randa, apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Pak Randa sebagai seorang PJO dari yang tadinya kaget, sekarang sudah nyaman? Apakah dengan bertanya atau berkonsultasi, berkoordinasi dengan Kepala Teknik Tambang atau bagaimana? Itu berapa ya Pak? Kasih apa dan kita bekerja tetap komunikasi dan komunikasi masalah sehingga kita mudah ini karena mereka pun tidak ada masalah mereka bisa luar biasa. Jadi kuncinya sahabat dunia tambang kita adalah komunikasi. Komunikasi yang lancar dengan Kepala Teknik Tambang, maka tentunya akan bisa dibicarakan semua solusi atas semua permasalahan. Jadi jangan lupakan komunikasi, jangan remehkan komunikasi. Nah, kemudian yang kedua Pak Randa, kalau tadi sudah kesulitan dan strategi, harapan Pak Randa baik itu terhadap keberadaan CV Hulu Samudra di kegiatan MIFA Bersaudara maupun harapan Pak Randa kepada PT MIFA Bersaudara seperti apa? Ada pembinaan lah, ada pembinaan
nanti maju ke depan itu maju lokal ya bila misalnya di tempat ini sekarang sudah hasilnya semakin meningkat karena semakin meningkatnya produksi semakin meningkatnya karyawan jadi selama kita bisa merangkul masyarakat yang bisa apalagi biasa program kita jumlah kerja semakin banyak dan pengangguran Nah, sahabat dunia tambang kita, ya, sebagai seorang PJO, memang PJO itu tugasnya membantu kepala teknik tambang dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan sebagaimana diatur di lampiran 1 KPN 1827, bahwa salah satu tugas KTP adalah memberikan pembinaan kepada perusahaan jasa. Nah, itu yang diharapkan oleh Pak Randa sebagai PJO. Nah, artinya Pak sebagai PJO bukan berarti harus ngumpet dari KTT, tapi beliau malah mengharapkan pembinaan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan jasa. Dan harapan beliau tadi kepada perusahaan pemegang IP, yaitu PT Bima Bersaudara, supaya PT Bima Bersaudara bisa semakin berkembang dan otomatis perusahaan jasanya pun akan ikut berkembang. Dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat bisa semakin besar. Oke, baik, terima kasih Pak Randa. Semoga Solusi Satu Brai semakin maju dan juga PT Bima Bersaudara. Terima kasih atas waktunya dan selamat malam. Sahabat dunia tambang kita, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Randa sebagai seorang PJO di CV Hulu Samudra yang beroperasi di IUP PT Bima Bersaudara. Malam ini, saat ini saya sedang didampingi oleh Pak Firman. Beliau adalah PJO dari CV Putra Sumber Batu yang juga perusahaan jasa lokal yang bekerja di lingkungan IUP PT Bima Bersaudara. Selamat malam Pak Firman. Nah, Pak Firman ini sahabat dunia tambang kita, beliau sebagai PJO dari semua perusahaan jasa yang tadinya tidak mengenal tambang, nah kemudian masuk ke Bima Bersaudara sebagai mitra. Pak Firman, saya ingin menanyakan, sebagai perusahaan jasa lokal yang sebelumnya tidak mengenal tambang dan sekarang akhirnya bekerja di tambang, apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi Putra Sumber Batu atau yang dihadapi oleh Pak Firman sebagai PJO pada saat awal masuk sebagai kontraktor di pertambangan? Dan sekarang ada perubahan lagi Kesmen 18 terus kesulitan bagi PJO untuk koordinasi karyawan-karyawan mematuhi rambu-rambu, memasang survei dan komunikasi yang baik karyawan dan juga karyawan lokal yang menang dan tambah untuk membantu peraturan itu yang harus kita untuk melakukan suatu kinerja yang baik, untuk menghasilkan kinerja yang baik, melakukan kinerja yang baik, supaya kita dapat menerapkan peraturan-peraturan yang berat yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Itu yang kesulitan paling besar itu terkait dengan peraturan. Sahabat dunia tambang kita, dinamika peraturan yang berubah sangat cepat ini menjadi kesulitan tersendiri buat perusahaan jasa pertambangan, termasuk Pak Firman sebagai PJO di Putra Sumber Batu. Ya, maka tentunya diharapkan sosialisasi yang lebih lagi, ya, yang lebih sering, lebih intensif lagi, supaya semua insan pertambangan ini dapat memahami peraturan. Karena bagaimana melaksanakan kalau tidak memahami? Nah, kesulitan yang ini adalah memahami peraturan, kesulitan paling besar. Apa kiat-kiat Pak Firman sebagai PJO untuk bisa memecahkan kesulitan ini? Kesulitan ini adalah pertama kita latihan kita lebih tahu tentang peraturan tambang dan juga tentang pemerintah supaya kedepannya kita lebih optimal lagi dalam bekerja di tambang. Peraturan itu peraturan yang kita lakukan kita
terapkan di lapangan sampai kaget supaya tidak ada kejadian hal-hal yang tidak bisa diinginkan seperti fatality akibat dia meninggal karena tanggung jawab itu sangat besar untuk bawahannya supaya mereka datang selamat, pulang selamat, anak keluarga. Oke, setuju sekali Pak Firman. Nah sahabat dunia tampang kita, Pak Firman tadi sudah menyampaikan bahwa kesulitan paling besar adalah memahami peraturan. Akan tetapi beliau sudah melaksanakan solusinya bahwa yang beliau laksanakan adalah dengan mengikuti training-training, bimtek-bimtek, maka jangan pelit dengan training, jangan pelit dengan bimtek. Jangan anggap itu kos. Itu adalah investasi untuk menghindarkan dari kos yang lebih besar kalau terjadi kecelakaan misalnya. Luar biasa Pak Firman. Nah sekarang pertanyaan ketiga Pak Firman. Apa harapan Pak Firman sebagai PJO dari perusahaan jasa lokal yang bekerja di Mifa Bersaudara? Harapan-harapan terkait dengan CV Putra Sumber Batu maupun harapan kepada PT Mifa. Pak, terima kasih kalau harapan kepada kami Batu, kami akan meningkatkan manajemen kami, keselamatan, tambangan, jaga lingkungan, Jumat dan apa kepada perusahaan saudara. Alhamdulillah, saudara sudah berada di Kota Mabu, yaitu mendidik perusahaan-perusahaan lokal yang lebih maju lagi biar mengenal dunia tambang yang bagaimana peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan supaya orang mencapai target-target yang sudah disepakati kemajuan kita bersama untuk masyarakat Indonesia, utamanya pekerjaan transparan biar lancar dengan safety yang kuat, dengan produksi yang seimbang dengan sendiri. Luar biasa. Pak Firman sebagai PJO dari Putra Sumber Batu berharap bahwa keberadaan PT Sumber Batu di PT Mifa Bersaudara bisa semakin berkembang dan bisa memberi sumbangsi yang lebih besar. Dan beliau berharap agar PT Mifa bisa lancar terus operasinya, karena tentunya kalau PT Mifa lancar, maka tentunya Putra Sumber Batu pun akan lancar juga operasinya. Dan yang luar biasa sahabat dunia tambang kita, beliau berharap supaya baik Putra Sumber Batu maupun PT Mifa Bersaudara bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar buat masyarakat Molago dan Aceh Barat pada umumnya. Baik Pak Firman, terima kasih atas waktunya sudah mendampingi sahabat dunia tambang kita dan semoga maju terus dan semangat lagi. Sahabat dunia tambang kita sekarang sedang bersama-sama dengan Pak Hadi Rizwanti sebagai Kepala Teknik Tambang PT Mifa Bersaudara dan bersama-sama dengan sebagian dari PJO yang beroperasi di wilayah PT Mifa Bersaudara. Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2018 bahwa sebagai PJO beliau inilah yang setiap hari mensupport, membantu KTP dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, maka pertanyaan terakhir itu tadi, sebagai Kepala Teknik Tambang dan beliau ini yang bertugas membantu Kepala Teknik Tambang untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, apa harapan Pak Hadi Rizwanti sebagai KTP terhadap beliau ini? Baik, terima kasih Pak Horas. Jadi harapan saya selaku Kepala Teknik Tambang Saudara dengan kehadiran para PJO ini bisa membantu kerja KTP dalam implementasi pengamatan pertambangan di wilayah Indonesia. Tentunya ini menjadi duta untuk mengkampanyekan praktek kerja yang aman, operasional di tempat. Super sekali Pak Hadi dan sahabat dunia tambang kita, beliau tadi sudah menyampaikan harapan-harapannya bahwa yang saya tangkap adalah bahwa sebagai PJO beliau ini memahami perannya masing-masing, maka sebagai kalau semua menyerah itu tidak akan bisa menang, maka semua harus
bekerja melakukan perannya masing-masing. Ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada pemain depan, dan juga ada kiper. Nah, itulah yang kita harapkan dari kehadiran PJO-PJO ini pada wilayah kegiatan pertambangan. Nah, akan tetapi sebelum kita perbincangan ini, saya ingin memperkenalkan siapa-siapa saja yang ada di sini. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, ada Pak Didi Sumarti sebagai Kepala Teknik Tambang PT Mifak Bersaudara, ada Pak Randa sebagai PJO dari Hulu Samudra, ada Pak Firman sebagai PJO dari Putra Sumber Batu, dan juga ada Pak Tri sebagai PJO dari CV Raja Wali Mas, dan juga ada Pak Robi sebagai PJO dari CV Nirmalia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di sini kita juga ada Pak Nurul ya sebagai IHSE Superintendent. Nah, inilah tim pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik di PT Mifak Bersaudara, dan harapan kita semua kita semua PT Mifak Bersaudara dapat semakin maju, produksi lancar, dan apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik, tentunya dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Baik, sampai di sini pertemuan kita sahabat dunia tambang kita, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Terima kasih atas waktunya dan semangat pagi.